Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Muhammad Arjunaja dari kelas C. Untuk video kali ini kita akan membahas ringkasan materi tentang kedudukan dan fungsi hadis dalam studi Islam. Jadi hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan tidak bisa dipisahkan darinya. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran secara nyata dan kehidupan. Jadi hadis memiliki dua kedudukan tinggi, karena yang pertama menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua berfungsi sebagai penjelas isi Al-Quran. Yang ketiga menjadi pedoman hidup umat Islam sepanjang zaman. Jadi hadis itu memiliki kedudukan yang tinggi karena yang telah saya sebutkan tadi. Jadi hadis memiliki fungsi utama. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari hadis. Yang pertama sebagai penguat atau bisa disebut dengan takrir, menegaskan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi sebagai penguat. Yang kedua sebagai penjelas atau tafsir, yaitu merinci ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga sebagai pembatas atau tahsis, untuk membatasi keumuman hukum tertentu dalam Al-Quran. Yang keempat sebagai penetapan hukum baru atau bisa disebut tasyri', menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu contohnya perintah zakat dijelaskan secara rinci oleh hadis tentang qadar dan waktu pembayarannya. Itu. Yang untuk selanjutnya ruang lingkup dan tujuan. Jadi ruang lingkup, kedudukan dan fungsi hadis yaitu mencakup yang pertama landasan dalam akidah, ibadah dan muamalah setelah Al-Quran. Yang kedua menjadi teladan praktis melalui sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuannya adalah agar umat Islam memahami posisi hadis dan mampu mengamalkan syariat secara utuh dan benar. Itu. Jadi dengan memahami kedudukan dan fungsi hadis, kita tahu bahwa Islam tidak hanya dibaca, tetapi juga diamalkan melalui teladan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjembatani antara wahyu dan kehidupan nyata, menjadikan ajaran Islam lebih lengkap, jelas dan manusiawi. Oke. Jadi demikian penjelasan singkat tentang kedudukan dan fungsi hadis. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.